Batu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kami bisa bersilaturahmi di pondok pesantren yang sangat besar di Ngunut ini. Santri-santri tidak salah hadir di pondok pesantren ini, karena saya melihat pengasuh pondok pesantrennya rukun-rukun, pengasuh pondok pesantrennya guyup, pengasuh pondok pesantrennya bersatu untuk mengantarkan santri-santrinya menjadi orang-orang kaya. Ingin jadi orang kaya? Santri-santrinya punya cita-cita tinggi. Santri-santrinya orang-orang yang berilmu. Dan santri-santrinya nanti punya istri-istri yang cantik. Aminnya yang paling banter yang terakhir ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tahun 84 sampai tahun 87 keberadaan saya seperti anak-anak sekalian. Ya seperti ini, kelihatan dueh-dueh, kelihatan imut-imut, dan kelihatan wajahnya memancar. Karena belum banyak dosa. Wajahnya kelihatannya adalah anak-anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak harus bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Orang tua. Orang tua yang telah mengantarkan anak-anak hadir di sini. Dan ini adalah tempat yang tepat untuk belajar. Karena anak-anak bukan sekedar nanti diajari ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi diajari ilmu agama. Keseimbangan antara ilmu umum dengan ilmu agama akan menjadi instrumen kebahagiaan Anda di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anak sekalian, para santri rahimakumullah,
Sekarang adalah era kompetisi. Di era teknologi informasi. Perusahaan akan menjadi tutup, kuliner akan menjadi tutup. Berbagai macam perkembangan perekonomian, baik itu BUMN maupun BUMS, badan milik usaha negara maupun badan milik usaha swasta, semuanya banyak yang tutup gulung tikar alias tidak bisa melanjutkan usahanya karena kompetisi. Apakah bukan berarti anak-anak sekalian nanti tidak akan kompetisi? Anak-anak sekalian sekarang sedang dipersiapkan di Kawah Condrodimuko, lembaga pondok pesantren, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan atas, ini semuanya adalah merupakan persiapan untuk kompetisi. Percaya enggak kalau Anda nanti akan kompetisi? Percaya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sinyal. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Kebaikan ini bukan sekedar sikap dan perilaku, tetapi juga keilmuan. Maka dari itu, untuk memenangkan kompetisi, maka Anda harus memiliki ilmu. Anda harus memiliki keterampilan. Anda harus memiliki etika atau attitude yang bagus. Ini adalah modal utama Anda bisa bersaing. Kapan hari saya memberikan contoh. Ada sebuah perusahaan multinasional. Di situ kompetisi antara luaran dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Hanya butuh 5 tenaga kerja dari perusahaan multinasional itu. Perusahaan multinasional itu menerima lamaran dari perguruan tinggi hebat di Indonesia. Perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dari sisi keilmuan juga dinilai, dari sisi keterampilan juga dinilai, dari sisi moralitas juga dinilai. 68 calon diantaranya 3 diambil dari Universitas Islam Malang. Dari 5 lowongan tadi, apa salah satu yang diperhitungkan dan dinilai adalah dari sisi morality, dari sisi etika, dan dari sisi akhlakul karimah. Siapa yang saat ini sedang mendalami tentang akhlakul karimah? Siapa yang saat ini sedang mempelajari tentang etika? Bukanlah santri Hidayatul Mubtadiin. Insya Allah santri Hidayatul Mubtadiin akan siap kompetisi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jangan hanya amin, tapi juga berikhtiar. Ya enggak? Sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, sungguh-sungguh. Yang punya bakat minat, kembangkan bakat minatnya. Yang punya talent menjadi seorang seniman, kembangkan menjadi seorang seniman. Yang punya talent menjadi jurnalis, kembangkan menjadi jurnalis. Yang punya talent menjadi entrepreneur, kembangkan entrepreneur. Yang punya talent untuk olahraga, kembangkan olahraga. Yang punya talent untuk menghafal Al-Quran, kembangkan menghafal Al-Quran. Yang punya talent untuk mensyarah Al-Quran, kembangkan untuk mensyarah Al-Quran. Insya Allah dengan modal itu Anda akan memenangkan persaingan pada masa-masa yang akan datang. Ini mutlak. Maka
dalam bahasa Unismanya disebut dengan intellectual capital. Modal intelektual. Modal ilmu. Modal pengetahuan. Modal ketika anak-anakku sekalian mengaji ini. Sepertinya anak-anakku sekalian ini, iki mondo kok enggak aku rasakan oleh opo-opo ya. Merasa enggak? Merasa atau mendapatkan ilmu yang sudah banyak? Merasa seperti tidak dapat apa-apa. Ini karena orang yang berilmu itu tandanya begitu. Tapi kalau sudah merasakan bahwa siapa saya? Ilmu saya sudah cukup. Jangan berharap akan menjadi orang hebat. Karena kehebatan seseorang karena dia merasa kurangnya dan hausnya ilmu pengetahuan. Maka intellectual capital menjadi modal utama. Dan ilmu ini bukan hanya untuk kepentingan bersaing ketika di dunia, bahkan bersaing di akhirat nanti. Bersaing masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat. Maka dalam hadis Nabi dijelaskan likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah apa? Al-ilmu. Segala sesuatu itu ada jalannya dan jalan untuk masuk surga. Investasinya dunia dan akhirat ini, yaitu dengan ilmu. Anda ingin menjadi orang yang ramah, Anda ingin menjadi orang yang harmoni, rukun. Anda ingin menjadi orang yang toleran. Anda ingin menjadi orang yang moderat di tengah-tengah perbedaan. Apa kuncinya? Ilmu. Anda ingin menjadi birokrat. Apa kuncinya? Anda ingin menjadi politisi. Apa kuncinya? Anda ingin menjadi agamawan. Kuncinya apa? Anda ingin menjadi ekonom. Kuncinya apa? Anda ingin menjadi presiden. Kuncinya apa? Anda ingin menjadi kiai, kuncinya apa? Anda ingin menjadi kepala keluarga, kuncinya apa? Maka saya doakan Anda bukan menjadi rektor di tengah-tengah keluarga Anda, tetapi akan menjadi rektor di daerah saudara. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma
dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Kalau rektor di tengah keluarga kan jadi kepala keluarga. Kalau rektor di daerah kan menjadi rektor, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi rektornya perguruan tinggi. Apa kuncinya? Ilmu. Subhanallah. Intellectual capital. Modal intelektual adalah ilmu pengetahuan. Dan ini yang membuat orang yang memiliki wawasannya luas. Ini karena ilmu. Orang yang tidak suka ngeklaim paling benar. Orang tidak ekstrem kiri dan orang tidak ekstrem kanan. Kuncinya Anda ingin menjadi orang di tengah-tengah masyarakat ditunggu-tunggu kehadirannya atau dicaci maki kehadirannya? Ditunggu-tunggu kehadirannya. Wajahnya sudah kelihatan, enggak banyak dosa karena dibentengi di pondok pesantren. Jauh dari wanita, jauh dari HP, dan jauh dari TV. Anda pegang HP? Ya, memang Anda dilindungi oleh Allah kok. Anda dilindungi oleh Allah melalui para kiai, melalui para asatid wal asatidah. Enggak perlu marah dan enggak perlu mencaci maki dan tidak perlu menyesal. Apakah Anda hadir ke pondok menyesal? Buat nonton yang nyesal loh ya ini. Enggak membawa HP itu sama sekali tidak menyesal. Tidak ada yang menyesal. Ini karena ilmu. Maka ilmu membuka wawasan seseorang, membuka pandangan seseorang, dan sekaligus memberikan alternatif-alternatif, pilihan-pilihan di dalam mengembangkan kehidupannya. Ini karena ilmu. Ilmu pula lah yang menjadikan orang pengabdiannya itu bagus. Pengabdian itu dasar utamanya apa? Keikhlasan. Keikhlasan. Biasanya santri-santri ini ikhlasnya luar biasa. Ini sudah diawali dengan para kiai, asatid wal asatidahnya. Itu. Diawali dari situ. Maka tidak ada, maaf nyun sewu, enggak ada kiai atau asatid wal asatidah itu yang kurus-kurus, enggak ada. Karena hidupnya berkah. Karena didasari dengan rasa pengabdian, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan kebersamaan, dengan riadohnya untuk mendoakan santri-santrinya agar menjadi orang-orang kaya. Pengen jadi orang kaya? Berarti Anda normal. Tapi kalau enggak ingin kaya, berarti orang abnormal. Tapi jangan bilang saya ingin kaya istri. Cukup satu saja istri. Tapi kalau ada peluang silahkan tambah kalau Anda bisa adil. Kalau bisa adil, wong rektor aja enggak berani loh. Anda yang belum nikah saja sudah ancang-ancang. Ngenes. Ngerti ngenes? Wong kiai aja belum berani dua kok. Santrinya ancang-ancang dua. Ngenes. Itu. Meningkatkan kualitas pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala, ilmu. Dan siapa yang punya itu? Santri. Santri dengan keikhlasan. Karena apa? Embun penyejuk ilmu pengetahuan agama tiap hari mengucur kepada santri. Sejuk, damai, bahagia. Karena yang menyejukkan itu pemahaman dan pengetahuan serta internalisasi nilai-nilai agama. Spiritualitas hanya ada para santri. Coba. Ada enggak yang bukan santri kemudian ketika dia berdoa tawasul dulu? Enggak ada. Yang ada hanya santri. Maka belajar
bukan belajar dari guru saja, maaf, bukan belajar dari manusia yang hidup saja, tapi kita juga bisa belajar dari manusia-manusia yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tawasul, kita berdoa, kita tawasul. Tawasulnya kepada para siapa? Para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, pada aulia, para orang tua kita, kiai kita, asatid kita, teman-teman kita. Ini tawasul, itu sama dengan kita mengembangkan spiritualitas, keilmuan kita. Bukan semata-mata kita belajar dari manusia yang masih hidup, kita juga belajar dari orang yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengenal itu? Santri. Siapa yang mengenal itu? Maka bibirnya santri ini selalu melekat di dalam bibirnya itu tawasulnya kepada para yang saya sebutkan tadi. Agar ilmunya berkah, manfaat dan berkah. Dengan ilmu, kompetisi, orang yang akan memiliki sikap profesional, dia punya tanggung jawab yang tinggi, dia punya kreativitas yang tinggi, dia punya inovasi yang tinggi, dia punya produktivitas yang tinggi. Karena apa? Karena yang membuat mereka profesionalitas. Ini ilmu. Karena ilmu. Inna khairam man istajartal qawiyul amin. Orang yang kuat itu salah satu indikatornya adalah profesional. Profesional. Maka di sini saya yakin dilatih dengan berbagai macam organisasi. Organisasi itu untuk mengamalkan ilmu kita dan sekaligus di situ kita bisa belajar tenggang rasa sesama kita, saling tolong menolong, belajar menjadi pemimpin, belajar menjadi orang yang dipimpin, belajar bekerja sama satu sama lain karena organisasi. Ini penting, meningkatkan profesionalitas kita. Enggak cukup, ilmu saja enggak cukup, tanpa melalui pengalaman-pengalaman nyata di dalam organisasi untuk mengembangkan profesionalitas. Dengan ilmu yang kita miliki pula, kita akan menjadi orang yang egaliter, orang yang mudah menerima saran orang lain, menerima masukan orang lain. Orang hebat bukan berarti orang yang tertutup dan merasa yang paling pinter, paling pandai, tapi orang hebat adalah orang yang mau menerima saran orang lain. Karena kehebatan manusia, karena apabila kita mengembangkan sinergisitas dan sekaligus kolaborasi dan kerjasama satu sama lain. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Tanya jawab ya. Sedangkan saya ini belum seperempat sebenarnya berbicaranya ini tadi. Belum seperempat. Saya akan berbicara sebetulnya dari 6 modal. Tadi baru 1 modal, ya, modal intelektual, ilmu ini tadi. Modal sosial betul, modal manajerial betul, modal networking belum, modal finansial betul, belum, modal spiritual belum. Masih 5 modal. Berarti nanti kalau mau dikuliahi datang ke Unisma. Insyaallah. 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 1 ya, hanya 1 saja itu tadi. Yang 5 berarti di lain kesempatan. Yang itu tadi sudah saya sebutkan dengan social capital, manager capital, networking capital, kemudian
financial capital dan sekaligus spiritual capital. Silakan nanti dilanjut di lain kesempatan, dan suatu saat bisa jadi Anda pas di kelas 12 mau melaksanakan rihlah ilmiah, silahkan mampir ke Universitas Islam Malang dengan tangan terbuka dari santri pondok pesantren Hidayatul Muhtadi. Demikian, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, kan kata Bapak Profesor, kalau mau berkompetisi itu harus menggunakan semua ilmu. Nah, apakah kita sebagai santri ketika berkompetisi di luar dengan ilmu bisa mengalahkan dengan orang-orang yang sering bermain curang, kayak kan ada yang main orang dalam atau main sogok uang. Nah, itu apakah bisa dikalahkan dengan ilmu? Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, Anda punya kaidah fikih. Al yaqinu la yuzalu bisak. Harus yakin dulu. Jadi, apalagi ini adalah santri, harus yakin dulu bahwa ada satu kekuatan yang dahsyat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era seperti sekarang ini, era keterbukaan, finansial itu jangan menjadi sesuatu hal yang harus kita tuhankan atau sesuatu hal yang menjadi problem di dalam kita mengembangkan kompetisi dan karir. Keilmuan saudara harus menjadi faktor utama, tetapi tadi saya katakan, intelektualitas dan rasionalitas kurang bermakna tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh. Anda akan menjadi hebat kalau Anda nanti sholat tahajudnya diperkuat, sholat duhanya diperkuat, puasa Senin Kemisnya diperkuat, tabir Allah akan membuka langsung menuju ke langit ketujuh dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda percaya atau tidak dengan sholawat yang Anda baca melalui mulut saudara, insya Allah tembus itu, mas. Udahlah, la yuzalu bisak, al yakinu la yuzalu bisak. Anda harus yakin itu bahwa ada kekuatan yang dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu, mas, jangan ada yang lain-lain. Lempeng saudara, lempeng saja, jujur saja, insya Allah Allah akan mengantarkan saudara. Jadi modalnya santri itu tadi, spiritual kuat, ilmu juga kuat. Nah, ini sudah adzan kelihatannya. Ya berdoalah nanti. Saya cukupkan sekian saja karena waktunya terbatas. Anda sepertinya ingin mendengarkan terus walaupun lapar. Saya juga ingin berbicara terus sesungguhnya di hadapan Anda, karena masih 5 kunci tadi belum saya sampaikan. Baru 1 kunci. Baik, cukup sekian Kiai, mohon maaf waktunya sudah mepet sekali dan kita sudah persiapan ya. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.